طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita mengucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengumpulkan kita di majlis ini, dan begitu pula salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula hormat dan ta'zim al-faqir kepada pemimpin khadimul majlis Syababun Nabawi, yaitu Al-Habib Husain Buftain. Begitu juga kepada akhin Al-Fadil Al-Habib Hamid bin Tahir Al-Hamid. Begitu pula kepada seluruh ajengan kiai, tokoh masyarakat yang berada di tempat ini. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita Allah berikan umur yang panjang, Allah sehatkan badannya, Allah mudahkan rezekinya, Allah jadikan anak keturunannya sebagai anak-anak yang salihin dan salihat. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga kepada hadirin hadirat yang ada di tempat ini yang Masya Allah luar biasa. Kita doakan semoga tidaklah kita beranjak dari tempat ini kecuali Allah ampunkan semua dosa kita, Allah berikan kita hal-hal yang baik, Allah permudah hidup kita. Yang punya utang, mudah-mudahan utangnya lunas. Ini kayaknya banyak punya utang. Yang belum ada jodohnya, mudah-mudahan cepat dapat jodoh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita berkumpul di tempat ini dari tadi itu untuk memenuhi waktu kita dengan zikir, memenuhi waktu kita dengan ingat tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memenuhi waktu kita dengan doa-doa. Dan di sini ada kita mengingat juga bagaimana Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun udah di bulan Rajab kemarin, tapi kerasanya masih sampai sekarang. Luar biasa. Ini majelis kayak gini adalah majelis yang mana nanti kita semua akan dikumpulkan di yaumil qiyamah, yang mana semua dari kita akan dihitung amalan-amalan kita tiap detik, tiap menit waktu kita di dunia kita habiskan untuk apa. Dan kita dari tadi berkumpul di tempat ini, kita di sini zikir, kita di sini baca wirid, kita dari tadi menyebut Allah, menyebut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, membaca ayat-ayat Al-Quran, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, yang mana ini adalah sesuatu yang sangat-sangat luar biasa di atas muka bumi. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan, ad-dunya mal'un, mal'unatun ma fih. Namanya dunia ini terlaknat. Semua yang ada di dunia ini terlaknat. Illa zikrillah, illa zikrullah wa mawalah. Kata Nabi SAW, kecuali adalah orang-orang, kecuali ketika kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apa-apa yang berhubungan dengan itu. Wa aliman wa muta'allima, juga orang-orang yang alim dan orang yang nuntut ilmu. Ini alhamdulillah kita dari tadi kita zikir, kita nyebut Allah, kita mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti di yaumil qiyamah insyaallah ketika disodorkan amal-amal kita di dunia, ternyata kita lihat, oh ada waktu itu anak duduk nih di majelis di sini. Kita ingat Allah dari tadi jam 7 ada yang udah datang ke sini, udah mulai di sini. Niatnya udah dari kapan tahu, anak besok pengen hadir majelisnya Habib Husain.
Ana pengen ingat sama Allah di sana, ana pengen nuntut ilmu di sana, belajar di sana. Jadi waktu kita duduk di sini itu semuanya Allah hitung pahala-pahala kita. Bahkan ada satu hadis menarik, ini hadis panjang banget. Yang intinya di sana Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikatnya, yaitu yatufuna fit turuq. Malaikat ini Allah suruh muter-muter di jalanan-jalanan yang mana Allah perintahkan nyari orang-orang yang ingat Allah Subhanahu wa taala. Nyari perkumpulan yang mana perkumpulan di sana lagi menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila malaikat-malaikat itu ngumpul di majlis, apabila menemukan majlis seperti itu, maka malaikat itu menyerukan kepada malaikat yang lainnya, "Halummu, ya Allah, sini ngumpul semuanya malaikat." Akhirnya malaikat itu duduk di majlis-majlis tersebut sampai terakhir hadis. Ini hadisnya panjang banget. Tapi intinya di akhir hadis tersebut Allah Subhanahu wa taala dari hadis qudsi Allah mengatakan kepada malaikat, "Ishhadu anni qad ghafartu lahum." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Saksikanlah wahai para malaikat, sesungguhnya aku telah memaafkan siapapun yang ada di dalam majlis tersebut." Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Allah ampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Allah bilang, "Ishhadu," jadikanlah engkau saksi, jadilah engkau sebagai saksi bahwasanya aku telah mengampuni mereka yang ada di majlis tersebut. Tapi malaikat di sana heran, kok semuanya diampuni. Padahal di antara mereka yang hadir di majlis ada niatnya bukan buat darat, niatnya ada niat lain. Benar atau benar? Ada kadang-kadang masuk majelis tapi niatnya yang tadinya bawa sendal satu pulang bawa sendal dua. Ada orang masuk majelis tadinya bawa HP-nya Xiaomi pulang-pulang bawa Samsung. Ada atau ada? Ada atau enggak? Ini orang-orang kayak gini kita doain, insya Allah Allah beri hidayah. Ya, insya Allah masuk majelis gara-gara nur yang ada di majelis Allah ubah mereka jadi orang-orang yang baik. Tapi kalau emang udah nggak bisa Allah kasih hidayah, maka biar cepet-cepet Allah ambil nyawanya. Amin ya rabbal alamin. Ini malaikat nanya sama Allah, "Ya Allah, di majlis itu ada orang lain yang bukan termasuk dari mereka. Niatnya bukan buat dikir. Di sini ada kameramennya, ada sound systemnya, ada orang-orang yang urus yang lain-lain. Hadir ke sini niatnya bukan buat nuntut ilmu." Akhirnya kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis tersebut, "Fa innahum julasa fala yashqa bihim jalisuhum." Allah bilang di dalam hadis tersebut, tetap mereka yang hadir di majlis tersebut tetap Allah ampuni dosanya, karena tidak akan pernah nyesel orang yang duduk bersama dengan orang-orang yang ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan nih kita ngumpul di sini nih, ini dicatat amal kita. Ya Allah, saksikanlah kita udah ngumpul di sini. Yang mana di antara kita nih semuanya punya kegiatan masing-masing. Hawa nafsunya nih pengen melakukan sesuatu yang lainnya, tapi kita tundukkan hawa nafsu kita dan hadir di majlis seperti ini. Mudah-mudahan Allah kasih kita istiqamah sampai kita meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua, sebentar lagi nggak kerasa kita udah mau masuk bulan Ramadan, yang mana kemarin kita udah lewat bulan Rajab. Sekarang kita sudah hampir di pertengahan Sya'ban. Sekarang tanggal 11 Sya'ban atau masuk 12 Sya'ban. Sebentar lagi nih, kurang lebih 16 hari lagi, 17 hari lagi kita masuk ke bulan Ramadan, yang mana dikatakan Rajab syahrullah. Rajab itu adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Wa Sya'ban syahri, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sya'ban itu bulanku, dan Ramadan syahru ummati. Ramadan itu bulannya umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak akan pernah kita bisa benar-benar masuk ke bulan Sya'ban kecuali Rajab kita udah bagus. Dan kemarin Rajab udah selesai nih. Mudah-mudahan Rajab kita kemarin bagus semua.
Karena Rajab itu adalah syahrullah, yaitu syahrul istighfar. Bulan untuk kita banyak-banyak minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Dan Sya'ban ini adalah syahrun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dianjurkan untuk kita memperbanyak sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak-banyak sholawat di bulan ini. Dan nanti di Ramadan itu bulan umatku, yaitu bulannya untuk kita membaca Al-Quran, memperbanyak amal-amal soleh di Ramadan. Kalau di Rajab itu perbanyak istighfar, di Sya'ban perbanyak shalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ulama menganalogikan, kenapa dibilang Rajab itu kita harus banyak istighfar? Kalau dianalogikan ini sebagai tanaman, maka Rajab itu adalah bulan kita nanam. Kita tanam bibitnya, kita tanemin, taruh di dalam tanah. Nanti masuk bulan Sya'ban adalah bulan kita untuk nyiramin tanaman tersebut. Kalau tanamannya, bijinya nggak ditanam, gimana apa yang mau disiram? Kalau nggak ada yang ditanam, apa yang mau disiram? Kalau nggak disiram, apa yang mau nanti kita petik? Dan nanti di Ramadan itu adalah bulan untuk kita panen, ngambil semua kebaikan-kebaikan yang ada di Ramadan, memperbanyak sholat, puasa wajib, memperbanyak amalan-amalan yang baik di bulan Ramadan. Ada ayat Allah Subhanahu wa taala yang menarik. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna minallahi tijaratan la tabur, kata Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang-orang yang mana dia membaca Al-Qur'an, terus dia mendirikan sholat, selanjutnya dia bersedekah, mau secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, yang mana orang-orang yang kayak gitu tuh, dia adalah orang-orang yang sedang bertijarah, sedang bertransaksi sama Allah, jual beli sama Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana jual beli mereka sama Allah tidak akan pernah rugi. Kalau kita tijarah di dunia, dagang di dunia, ada rugi, ada untung. Tapi mereka yang tijarah sama Allah, mereka yang baca Al-Quran, mereka yang menghabiskan waktunya untuk Allah, mereka sedang tijarah juga, mereka sedang jual beli juga sama Allah. Tapi jual beli yang gak akan pernah rugi. Gimana bisa rugi? Yang mana dalam hadis Nabi SAW dikatakan, Nabi SAW bayyanal hasanat wa sayyi'at. Nabi SAW menerangkan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang dosa, mana yang pahala. Itu diterangkan oleh Nabi SAW. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha. Barang siapa yang pengen ngamalin amalan yang baik, baru pengen nih, niat pengen amal-amalan baik, tapi nggak dikerjain itu amalan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menuliskan satu pahala buat dia. Pahalanya apa? Pahala dia telah mengerjakan amalan itu. Jadi baru niat aja pengen beramal baik. Ini ada orang-orang mungkin gak hadir di sini, tapi kemarin ada niat, anak pengen hadir di majelisnya Habib Husein. Udah niat nih, subhanallah di hari ini gak bisa hadir. Maka orang yang kayak gitu baru niat aja, Allah udah tulis hasanah, satu kebaikan. Tapi kalau dia udah niat baik, dia kerjain kebaikannya, maka Allah tuliskan 10 pahala sampai 700 pahala. Ini luar biasa. Udah niat doang, Allah tulis 1. Niat dikerjain, Allah tulis 10 sampai 700 pahala. Ini kira-kira untung atau enggak? Untung atau enggak? Sebaliknya, orang niat pengen maksiat, orang udah niat pengen buat maksiat, tapi dia nggak kerjain maksiat tersebut, maka Allah tidak nulis apapun, nggak dicatat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapa orang yang niat pengen maksiat, tiba-tiba dia nggak jadi maksiat, Allah cuma tulis 1 maksiat yang dia kerjakan, dosanya cuma 1 yang Allah tulis. Terus masa orang bisa rugi?
Makanya aneh nantinya kalau ada di antara kita yang nantinya masuk ke dalam neraka. Wa'iyadzubillahi min dzalik. Gimana bisa 10 pahala nggak dikalahkan dengan 1 dosa? Ini orang kalau udah masuk neraka di yaumil qiyamah, ini udah, ya Allah, dosa apa yang dia lakukan? Apakah dia nggak pernah buat pahala sama sekali sampai bisa masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala? Makanya inti dari semuanya, perbanyaklah kita waktu untuk berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah waktu untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah waktu untuk hadir di majlis-majlis ini, majlis-majlis yang ada di dalamnya zikir, ada di dalamnya ilmu yang mengingatkan kita untuk selalu dekat kepada Allah dan Rasulnya. Dan terakhir, ini majlis seperti ini ada tawakufan. Dulu ulama-ulama kita, kenapa majlis taklim itu ada tawakuf? Karena mereka pengen fokus ibadah di bulan Ramadan. Jangan sampai majlis tawakufan antum nggak sibuk ibadah, malah maksiatnya di bulan Ramadan. Mumpung nggak ada majlis nih, nggak ada yang ngingetin anak, akhirnya gua maksiatnya yang jalan. Wa'iyadzubillahi min dzalik. Jadi adanya tawakuf itu ulama-ulamanya pada pengen fokus ibadah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah kasih kita hidayah taufik biar di Ramadan kita bisa full ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minnukum ala tatwil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.